Halo guys, selamat datang di channel saya, Nilet Channel. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi seputar ikan cupang guys. So, belakangan ini, ikan cupang sangat diminati sekali oleh penggemar ikan-ikan ya khususnya. Dan kebetulan ada teman saya itu yang dia itu mengoleksi ikan cupang juga. Nah, ini saya penasaran mau tanya-tanya soal ikan cupang. Dan ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, sekarang saya sudah bersama Mas Yuda. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Yuda. Ya. Seputar ikan cupang ini, kalau boleh tahu jenengan udah berapa lama mengoleksi ikan cupang ini? Aduh. Ini saya cerita dari awal dulu ya Mas ya. Ya, oke. Kenapa saya terjun ke dunia hobi cupang? Awalnya itu begini. Saya kan awalnya itu berkecimpung di dalam dunia fotografi, khususnya dunia fotografi landscape. Terus pada masa pandemi ini kan semuanya ditutup kan, jadi tidak bisa kemana-mana. Ya saya akhirnya bingung mau ngapain lagi, di rumah aja kan bosen. Nah, akhirnya kebetulan keponakan saya itu beli ikan cupang, tapi yang biasa yang harga 5 ribuan lah ya, yang itu buat anak SD gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan saya kok menarik gitu, dilihat kok menarik. Akhirnya saya coba beli. Pertama kali saya beli itu di pasar, harga 20 ribuan lah ya, biasa. Terus saya setiap hari saya liatin kok semakin menarik gitu. Akhirnya saya terus hunting itu, hunting ikan cupang kemana-mana gitu. Akhirnya dapat, tapi masih di harga 100 ribuan ke bawah. Sebagai saya itu sudah mahal lah untuk cupang. Akhirnya saya belajar kepada orang-orang itu. Saya dapat kenalan, akhirnya saya belajar apa jenis-jenis ikan cupang, dan ya akhirnya ini jadi segini. Warnanya juga banyak, jadi saya semakin menarik. Warnanya kan warna-warni, tidak hanya warna merah, biru, kuning, putih, dan hitam, tapi warna-warni seperti pelangi lah sebenarnya. Terus itu Mas, kan di sini sudah banyak sekali ya. Saya lihat sudah banyak sekali ikan-ikannya. Ada jenis apa aja Mas yang jenengan koleksi? Dari jenisnya ada half moon sama plakat. Saya main di situ. Sama satu lagi double tail. 3 jenis itu untuk jenis ikannya, dan untuk warnanya bermacam-macam sih Mas. Ada multicolor ini yang warna-warni. Terus ada koi di sana, ada koi, ada tanco juga ada. Itu tuh ikan yang katanya langka menurut orang-orang itu. Terus ada lagi itu candy, warna-warna candy, yellow bass ini tapi masih bahanan, ada hellboy, dan masih banyak lagi lah Mas. Galaksi banyak lah. Terus ini kan ikannya saya lihat juga bagus-bagus nih Mas ya. Iya. Pasti mahal ya Mas harganya ya? Ya kalau saya kan dunia hobi kan Mas ya. Jadi ya kalau beli ikan ya menurut saya bagus, ada dana saya pasti beli. Kalau saya cocok, ya lumayan lah Mas. Di sini.
Terus apa yang membuat ikan ini bisa mahal itu apa ya Mas ya kira-kira? Pertama, kenapa ikan itu mahal? Tentunya karena dari segi warnanya ya Mas ya. Warnanya semakin unik, pasti ikan itu semakin mahal. Yang kedua, ikan itu sedikit. Dari satu lubukan itu hanya beberapa persen yang jadi bagus seperti ini. Jadi ikan itu bisa mahal. Nah, kenapa ikan itu mahal kan? Karena dalam satu lubukan itu isinya ratusan ekor kan Mas ya. Nah, itu yang jadi bagus hanya beberapa saja, hanya beberapa persen saja. Jadi bisa dihitung lah. Nah, dan yang minat banyak, otomatis barang sedikit yang minat banyak, pasti harga akan semakin mahal. Gitu Mas. Apalagi yang jenis-jenis seperti multicolor, yellow bass, avatar itu yang lagi ngetrend di tahun 2020 ini. Ya. Kemudian untuk makanannya sendiri Mas, untuk makanannya itu apakah khusus ikan cupang ataupun sama seperti ikan yang pada umumnya? Bagaimana jenengan jelaskan Mas? Untuk makannya saya sendiri simpel sih Mas. Untuk makanan instan saya pakai pelet. Nah seperti ini peletnya. Saya pakai mem. Untuk pakan instan kalau pakan hidup sulit dicari. Nah untuk pakan hidupnya saya biasanya memakai kutir, jentik dan yaitu kutir, jentik. Nah, kenapa saya pakai kutir? Biasanya kalau pakai kutir itu untuk ikan-ikan saya biar warnanya semakin pop up, semakin ngejreng lah istilahnya. Dan untuk kalau yang jentik biasanya saya peruntukan untuk ikan saya yang jenis half moon itu untuk menjaga tulangnya, ekornya itu kan lebar, jadi saya harus menjaganya biar nggak rusak. Itu sih Mas. Ini penonton penasaran, untuk perawatan ikan ini bagaimana yang jenengan lakukan? Kalau saya simpel sih Mas, untuk ikan-ikan saya ini 3 hari sekali ganti airnya. Untuk yang jenis-jenis pelakat ini simpel, saya kalau di sini kan airnya pakai PDAM, jadi saya endapkan dulu selama 24 jam. Jangan lupa dikasih garam ikan dalamnya. Setelah 24 jam air mengendap, bisa diganti. Untuk ikan-ikan ini jangan lupa dikasih, kalau saya pribadi, obat biru sedikit untuk menjaga kesehatan ikan. Dan kalau yang masih bahan-bahan ini biasanya saya tambahkan daun ketapang untuk mempercepat mutasi warna. Dan untuk yang half moon ini agak khusus perawatannya kalau saya, karena untuk menjaga ekornya kan, ekor dan jeripnya itu kan gampang rapuh dia. Jadi 2 kali dia sehari, 2 hari sekali dia ganti air. Dan jangan lupa kalau half moon itu, kalau saya tempatnya yang agak besar ya, karena dia menjaga ekornya juga itu fisiknya, jadi tempatnya agak besar gitu. Tadi kan ada garam ikan ya Mas ya, itu fungsinya buat apa ya kira-kira? Garam ikan fungsinya untuk kesehatan ikan juga, terus untuk memperlebar bukaan ekornya itu biar lebar. Ya itu sih untuk kesehatan terutama, dan untuk menetralkan air juga. Jadi garamnya itu bukan garam-garam masak gitu ya, garam khusus gitu ya? Kalau saya pakainya garam khusus Mas, garam ikan. Jadi yodiumnya itu yang sedikit. Oh gitu. Jadi tidak terlalu asin. Terus itu fungsinya daun ketapang itu buat apa Mas? Kalau daun ketapang itu sendiri, menurut pengalaman saya itu untuk terutama untuk menurunkan pH air, untuk menstabilkan airnya itu. Terus yang kedua bisa untuk mempercepat mutasi warna. Jadi kalau dari anak-anak itu kan warnanya belum full, masih warna-warna selo, warna-warna putih bening itu. Nah untuk mempercepatnya biasanya saya pakai ketapang. Ketapang semakin pekat, insya Allah
mutasi warnanya akan semakin bagus. Untuk foto air saya pribadi sementara ini beli karena tidak sempat mencari. Kalau teman-teman itu biasanya nyarinya di persawahan ya, pagi hari gitu. Dan nyari, kalau saya pribadi saya pesen pada seseorang, biasanya bisa diantar, bisa saya ambil. Gitu. Terus Mas Yuda pernah nyoba ternak cupang belum? Untuk sementara ini belum, karena saya ini kan hobi kan Mas ya. Jadi ya saya penikmat warna, jadi yang saya beli itu yang sudah jadi biasanya gitu. Tapi mungkin kalau sudah masanya akan saya breeding lah, akan saya perbanyak ini ikan saya kalau sudah siap biar jadi banyak gitu. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya dengan teman saya. Kalian bisa follow Instagramnya. Jadi kesimpulannya, kenapa sih ikan cupang itu mahal? Jadi gini guys, kalau sepengetahuan saya itu kalau ingin mengawinkan ikan itu harus diletakkan di tempat yang diameternya besar. Dan telur ikan cupang itu banyak guys, kalian bisa lihat di gambar ini. Jadi telurnya ini bercampur dengan gelembung. Kalian bisa lihat yang putih ini itu telurnya, dan yang bening itu adalah gelembungnya. Kemudian ketika telur itu menetas, ikan yang paling bagus ya, ikan yang premium, yang multicolor itu jumlahnya sedikit, presentasinya sangat sedikit. Kalau dipresentasikan dengan angka itu kalau ikan multicolor atau yang premium itu kira-kira 20%, dan ikan yang biasa itu sekitar 80%. Jadi banyak ikan yang biasa daripada ikan yang paling bagus, ikan yang premium, seperti itu guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.